Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan dulu anak-anak, nama saya Ibu Rinta Kurvianti. Di sini saya akan mengajar pelajaran prakarya. Prakarya itu berhubungan dengan kerajinan. Di semester 1 ini kita akan bahas tentang kerajinan serat. Pertama, pengertian kerajinan serat. Kerajinan serat itu adalah kerajinan yang berasal dari suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang utuh. Serat-serat tersebut berhubungan erat dengan serat yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Gambar-gambar di bawah itu menunjukkan kerajinan-kerajinan yang berasal dari bahan serat. Jenis dan karakteristik serat. Serat yang akan kita bahas adalah serat yang berasal dari alam, dengan mempunyai ciri-ciri yaitu mudah diurai di dalam tanah, dan tidak ada bahan kimia yang dicampurkan untuk membuat suatu kerajinan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu serat tumbuhan. Serat tumbuhan merupakan serat yang berasal dari bagian tumbuhan, misalnya bagian biji, bagian daun, bagian batang, dan bagian akar. Dan yang kedua, serat hewan. Serat hewan adalah serat yang berasal dari hewan. Dan yang biasa dimanfaatkan itu adalah bagian dari kulit hewan atau bulu hewan. Tumbuhan yang pertama yaitu serat dari biji. Perhatikan gambar pada contoh itu adalah yang pertama biji dari kapas dan yang kedua biji dari kapuk. Semua contoh tersebut dapat diolah menjadi benang dan selanjutnya diolah menjadi kain. Yang kedua, serat tumbuhan yang berasal dari serat batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam itu dapat berupa batang yang pertama itu serat batang anggrek, serat batang melinjo, serat batang mahkota dewa, serat batang beringin. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk membuat suatu kerajinan. Contohnya tikar atau topi atau tas. Yang ketiga yaitu serat dari daun. Serat dari daun itu maksudnya tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya untuk dibuat produk kerajinan. Contohnya adalah serat dari daun mendong, serat dari daun nanas, serat dari daun pandan berduri. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan, misalnya tas, topi, atau tikar. Yang keempat yaitu serat yang berasal dari buah tumbuhan. Tumbuhan yang bisa dimanfaatkan buahnya untuk membuat kerajinan, salah satunya adalah serat dari buah kelapa. Bisa dimanfaatkan untuk membuat keset, untuk membuat hiasan pot untuk tanaman, dan lain-lain. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah serat dari hewan, yaitu serat yang berasal dari hewan yang banyak disukai oleh negara-negara Eropa, karena serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Dan serat yang pertama dari hewan yang kita bahas yaitu serat dari stapel. Stapel itu apa? Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Gambar tersebut merupakan contoh dari hewan yang bisa diambil stapelnya, yaitu serat dari bulu domba dan serat dari bulu alpaca. Yang kedua yaitu serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutera yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang dan selanjutnya diolah menjadi kain atau tekstil. Anak-anak sekarang memasuki bagian kedua dari pelajaran ini, yaitu mengolah bahan serat.
Beberapa cara yang bisa digunakan untuk pengolahan bahan serat. Yang pertama, pemintalan benang. Pemintalan benang merupakan proses pemilihan serat untuk dilanjutkan diolah menjadi kapas dan selanjutnya diolah menjadi benang. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk pengolahan bahan serat. Yang pertama, pemintalan benang. Pemintalan benang merupakan proses pemilihan serat dan dilanjutkan dengan pengolahan kapas dan dilanjutkan diolah menjadi benang. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Pencelupan warna merupakan proses pencelupan benang untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Setelah benang kering, benang akan diolah, ditenun menjadi sebuah kain. Di pembelajaran ini yaitu proses produksi kerajinan bahan serat. Yang pertama yaitu menenun. Gambar tersebut adalah contoh dari proses menenun. Proses menenun itu dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Yaitu menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan manual atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Proses yang ketiga yaitu mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Baik anak-anak, terima kasih telah menyimak video dari saya. Selanjutnya kerjakan soal yang saya berikan di bagian bawah dari link ini. Terima kasih.